Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi, NPM 201705100 dari kelas B, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait ekspresi reguler dari tugas 7 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Untuk yang pertama adalah definisi ekspresi reguler. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern untuk untaian atau string dari suatu bahasa. Untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok atau match dengan pola bahasa itu. Banyak masalah pada perancangan perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan pengubahan notasi ekspresi reguler ke dalam implementasi komputer dari finite automata yang bersangkutan. Penerapan ekspresi reguler misalnya pencarian atau searching, untaian karakter atau string pada suatu file. Biasanya fasilitas ini pada text editor. Dalam kasus itu dilakukan penerapan finite automata pada untai-untai yang terdapat dalam file tersebut. Konkret contoh penerapan yang lain adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan. Misalnya, suatu field masukan hanya menerima input bilangan, yaitu bilangan 0 sampai dengan 9. Kemudian yang berikutnya adalah notasi ekspresi reguler. Sebuah bahasa dinyatakan memiliki ekspresi reguler jika terdapat finite state automata atau bisa disingkat dengan FSA yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Berikut adalah definisi ekspresi reguler. Yang pertama adalah himpunan kosong yang bisa disimbolkan dengan seperti ini maupun seperti ini. Di mana himpunan kosong ini adalah sebuah ekspresi reguler. Kemudian yang kedua adalah epsilon atau string kosong, bisa dilambangkan dengan seperti ini, di mana merupakan juga ekspresi reguler. Kemudian yang ketiga, untuk setiap A elemen atau anggota E, maka A adalah ekspresi reguler. Kemudian yang keempat, jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, AB, dan A asterisk adalah ekspresi reguler. Himpunan kosong atau tidak mempunyai anggota, sedangkan untuk epsilon adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Kemudian yang berikutnya adalah contoh ekspresi reguler. Yang pertama di sini terdapat AB asterisk CC. Contoh string yang dibangkitkan adalah AB CC, AB B CC, dan seterusnya, di mana B ini bisa tidak muncul sama sekali atau muncul sejumlah berhingga kali atau dapat muncul berkali-kali. Untuk contoh yang kedua di sini adalah 010. Contoh string yang dibangkitkan adalah 01, 010, 0100, 01000. Sama seperti contoh yang pertama pada huruf B ini. Di sini bilangan 0 dapat muncul berkali-kali ataupun tidak muncul sama sekali. Kemudian berikutnya adalah A asterisk D. Contoh string yang dibangkitkan adalah D, AD, AAD, AAAD. Sama seperti sebelumnya, di sini A juga bisa muncul berkali-kali maupun tidak muncul sama sekali. Kemudian untuk contoh yang keempat adalah A concat D. Untuk contoh string yang dibangkitkan adalah AD, AAD, AAAD. Di mana untuk A sendiri minimal harus muncul sekali. Kemudian di sini adalah terdapat A asterisk concat B asterisk, di mana concat ini atau lambang titik ini berarti itu adalah memiliki makna atau. Untuk contoh string yang dibangkitkan adalah A, B, AA, BB, AA, BB, BB, AA, BB, BB. Kemudian untuk contoh yang ke-6, di sini ada A concat B. Untuk contoh string yang dibangkitkan adalah A, B. Kemudian ada contoh yang berikutnya, di sini ada contoh yang ke-7, di mana dalam kurung A concat B lalu di asteriskkan. Untuk contoh string yang dibangkitkan adalah AB, AB, BA, ABBB, BBA, AAAA, BBBB. Di mana untaian ini memuat huruf A atau B. Lalu di asteriskkan. Catatan, notasi concat atau lambang ini kadang juga dituliskan dengan lambang plus. Misalnya di sini 01 asterisk concat 0. Contoh string yang dibangkitkan adalah 0, 01, 011, 01111, 01111,
dengan string yang berawal dengan 0 dan selanjutnya boleh diikuti deretan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh penerapan ekspresi reguler. Dalam suatu kompilator, ekspresi reguler biasa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasikan unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Unit leksikal ini biasanya disebut dengan token. Concat token-token pada suatu bahasa pemrograman kebanyakan tanpa kecuali dinyatakan sebagai ekspresi reguler. Misalkan suatu identifier baik huruf besar maupun huruf kecil yang kemudian diikuti huruf atau digit dengan tanpa pembatasan jumlah panjang bisa dinyatakan sebagai huruf, dalam kurung huruf, lalu dalam kurung huruf ditambah digit asterisk, concat. Untuk contoh pertama di sini ada contoh dari penerapannya. Otomata di sini terdapat otomata yang menerima input 0 sampai 9. Di mana sini ada state-nya Q0, Q1, Q2, di mana Q1 adalah final state. Di sini hanya menerima simbol input antara 0 sampai dengan 9. Dimana dan untuk ekspresi reguler sendiri adalah digit asterisk. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah otomata yang menerima input 2 huruf dan selanjutnya digit. Nah, di sini ada state, di sini Q2, final state, di sini ada input huruf dan digit. Untuk ekspresi reguler sendiri adalah huruf, kemudian huruf digit asterisk. Mungkin sekian penjelasan saya terkait ekspresi reguler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.